Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis, yaitu adalah tentang anuitas. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bunga tunggal dan juga bunga majemuk, berarti kali ini adalah anuitas ini ada keberlanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu adalah tentang bunga majemuk. Jadi anuitas ini adalah merupakan pengaplikasian penggunaan pembungaan, khususnya adalah pembungaan adu majemuk, dimana kalau kita definisikan anuitas itu apa? Anuitas itu adalah penerimaan atau pembayaran, ya, jadi penerimaan atau pembayaran sejumlah uang dalam periode yang sama dan juga dalam jumlah yang sama. Itu yang disebut dengan anuitas. Oke. Kalau misalnya kalau secara bahasa yang familiarnya itu misalnya cicilan, ya. Cicilan itu adalah salah satu atau nama lain dari anuitas. Jadi secara bahasa keuangannya itu disebut dengan anuitas. Jadi cicilan pembayaran, misalnya mungkin ada membayar angsuran kredit, ya. Jadi angsuran dan cicilan itu adalah bahasa lain dari anuitas. Oke. Jadi anuitas ini baik itu pembayaran atau penerimaan yang dilakukan dalam periode yang sama dan jumlah yang sama, itu dimana sistem pembungaannya adalah menggunakan sistem pembungaan majemuk, ya. Sebelumnya kita sudah bahas secara tuntas apa yang disebut dengan bunga majemuk, dan sekarang adalah mengaplikasikannya, menggunakan sistem pembungaan majemuk itu di kasus-kasus, di case-case yang akan kita bahas di anuitas ini. Oke. Adapun persamaan dalam mengaplikasikan atau penggunaan anuitas ini, kita bisa menggunakan anuitas itu, persamaannya itu adalah persamaan nilai present value atau nilai sekarang, dan juga adalah nilai future value, ya, atau adalah nilai yang akan datang. Jadi untuk kedua persamaan itu juga kita gunakan dan kita aplikasikan dalam case-case. Jadi dari case-nya nanti, dari permasalahan atau kasusnya, kita akan bisa melihat apakah ini anuitas menggunakan nilai present value atau nilai future value. Oke. Selanjutnya, apa itu contoh-contoh, ya, kalau kita misalnya mengidentifikasi kira-kira anuitas ini adalah anuitas menggunakan persamaan present value atau persamaan future value, kita bisa mengidentifikasi dari kasus-kasusnya. Contohnya kita coba dulu adalah menghitung nilai present value. Oke. Kalau untuk menghitung nilai present value, contohnya misalnya saya itu mau KPR, ya, dimana harga KPR itu adalah harga KPR itu anggap saja hutangnya itu adalah sekitar 300 juta. Dimana saya memilih supaya cicilan atau anuitasnya nanti tidak akan terlalu besar, ya, berarti saya memilih waktunya lebih panjang. Itu adalah nanti akan hutang jangka panjang, KPR-nya itu adalah 15 tahun. Dan dimana setelah saya berkonsultasi dengan pihak bank itu sekarang itu bunga KPR yang berlaku itu adalah di angka 15% per anual. Jadi berarti hutang saya 300 juta, periode hutang saya adalah 15 tahun dengan sistemnya adalah bulanan, ya. Setelah itu dimana bank menetapkan bunga KPR itu adalah 15%. Oke. Berarti dari kasus ini kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung adalah besarnya cicilan KPR tersebut. Karena hutangnya sudah diketahui, jangka waktunya sudah diketahui, dan bunganya juga sudah diketahui. Jadi kita bisa menghitung adalah besarnya angsuran yang harus saya bayarkan. Oke, berarti itu adalah contoh menghitung anuitas, di mana persamaannya adalah dengan menggunakan nilai present value. Kenapa nilai present value? Karena kita menghitungnya dengan melihat nilai hutang itu. Yang namanya kita berhutang berarti kita ketahui adalah di awal atau saat sekarang, atau adalah present value. Bisa juga kita menghitung cicilan atau anuitas nilai sewa guna usaha atau leasing, ya.
tentang leasing atau sewa guna usaha ini mungkin lebih detailnya itu akan ketemu di mata kuliah manajemen keuangan ya nantinya. Jadi kita menghitung cicilan sama tadi dengan menghitung KPR. Selanjutnya kita juga bisa menghitung tingkat bunga efektif yang berlaku atas pinjaman tersebut. Yang jelas minggu kemarin waktu kita belajar bunga tunggal, bunga majemuk maupun diskon itu udah dibahas. Semua rumus itu bisa kita manipulasi. Jadi kalau misalnya yang lain diketahui notasinya, itu akan bisa menghitung notasi lainnya hanya dengan mengotak-atik rumus utama yang ada. Oke, memanipulasinya. Selanjutnya kita juga menghitung nilai sekarang. Ya, nilai sekarang dari rangkaian pembayaran yang akan kita lakukan di kemudian hari. Oke. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, saya mau nih ya nilai sekarang. Jadi saya mau 10 tahun yang akan datang saya punya tabungan senilai 300 juta. Setelah itu, setelah saya bertanya ke bank, bunga deposito itu sekarang adalah di angka 6% per tahun. Oke. Kalau saya 6% per tahun, di mana saya sistemnya adalah deposito tahunan karena saya adalah untuk periode 2 tahun yang akan datang. Misalnya saya adalah untuk jaminan hari tua misalnya. Jadi mulai sekarang saya mau saving uang. Berarti kalau kita deposito, kira-kira berapa pokok deposito kita hari ini supaya 20 tahun yang akan datang saya memiliki uang sebesar keinginan saya tadi adalah 200 juta. Kira-kira berapa pokok depositonya? Itu juga adalah salah satu contoh aplikasi dari anuitas dengan menggunakan persamaan present value. Oke. Yang kedua, kita juga kasus-kasus seperti apa yang menggunakan persamaan future value. Oke. Kalau persamaan future value ini berarti adalah kita menghitung nilai akhir. Kita balikan yang deposito tadi. Oke. Misalnya sekarang saya punya pokok deposito saya 100 juta. Habis itu bunga depositonya tadi 6%. Ya. Kira-kira 20 tahun yang akan datang dengan pokok saya 100 juta, bunganya 6% per tahun, anggap saja bunga itu fix, jadi nggak akan mengalami, bukan bersifat floating atau mengembang, akan mengalami perubahan, apakah menaik atau menurun sesuai dengan kondisi ekonomi misalnya. Jadi berarti anggap saya itu fix. Jadi kira-kira 20 tahun yang akan datang, berapakah deposito saya? Berarti kalau seperti itu kasusnya, itu adalah kita menggunakan menghitung nilai future value. Jadi kira-kira berapakah uang saya 20 tahun yang akan datang, di mana sekarang saya menabung pokok deposito saya adalah senilai 100 juta. Oke, berarti itu adalah pengaplikasian persamaan future value. Kita juga bisa menghitung lamanya waktu di sini. Ya, misalnya nih saya pengen uang, kita contohnya masih deposito ini. Saya pengen uang saya 20 tahun yang akan datang itu anggap saya 1 miliar. Saya sekarang menabung itu saya sudah punya nih pokok saya untuk tabungan deposito ini adalah 100 juta. Kira-kira untuk mendapatkan uang 1 miliar di mana pokok saya 100 juta dan bunga banknya tadi adalah 6% per tahun, kira-kira berapa lama sih saya harus mengumpulkan uang? Supaya nanti saya akan bisa mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Berarti 1 miliar itu adalah future value yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu adalah contoh-contoh pengaplikasian kasus-kasus yang bisa kita selesaikan dengan anuitas, baik itu persamaan future value maupun persamaan present value. Oke. Jadi menariknya materi-materi yang akan dibahas di MK ini, di manajemen keuangan dan matematika keuangan dan bisnis ini, itu adalah pengaplikasiannya bukan hanya nanti akan saudara temui kalau misalnya bekerja bekerja di misalnya di bank, bekerja misalnya nanti itu adalah di lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan pengaplikasian ini. Ini sebenarnya juga bisa sebagai referensi terhadap keuangan pribadi kita masing-masing.
Jadi kita bisa menghitung kira-kira investasi, kira-kira keputusan keuangan yang akan kita lakukan, dan itu bersifat pribadi. Jadi sangat menjadi referensi dalam melakukan perhitungannya. Jadi kita bisa menghitung plus minusnya. Jadi kalau kita punya mimpi dan tujuan ke depannya, bisa kita hitung saat sekarang. Jadi ilmunya di MKB ini sangat berguna, bukan hanya nanti diaplikasikan di pekerjaan yang akan saudara tempuh nantinya setelah tamat kuliah ini, tapi juga adalah bisa menjadi referensi terhadap keuangan pribadi atau keputusan-keputusan keuangan yang akan kita lakukan. Oke.